Bukan hanya dugaan palsunya ijazah itu, tapi gelombang pembelaan yang muncul dari berbagai tokoh berpengaruh, termasuk dari organisasi dan akademisi yang selama ini dikenal keras terhadap pemalsuan dokumen negara. Semua membela Mulyono seakan ada perintah dari kekuatan yang lebih besar. Di tengah badai opini itu, muncullah Yuda Ramadan, seorang jurnalis muda dari Bandung. Ia dikenal sebagai penulis artikel politik yang jujur, tajam, dan tak kenal kompromi. Ketika banyak rekan seprofesinya memilih diam atau bermain aman, Yuda justru menulis sebuah opini berjudul, "Kita butuh kebenaran, bukan kepalsuan berbaju nasionalisme." Tulisan itu meledak dan viral dalam waktu kurang dari 2 jam. Tapi dampaknya tak main-main. Email Yuda diserang, nomor pribadinya disebar. Bahkan, kantornya mendapat surat peringatan dari pihak tak dikenal. Namun Yuda tak bergeming. Ia justru semakin penasaran, kenapa begitu banyak orang penting melindungi Mulyono. Saat ia menyelidiki latar belakang akademik Mulyono, sebuah nama mengejutkan muncul dalam arsip lama Fakultas Hukum tempat Mulyono mengaku kuliah. Dr. Parman Lesmana, mantan dosen yang pernah diskors karena terlibat dalam penyebaran ideologi komunis pasca reformasi. Nama itu menghilang bertahun-tahun, namun kini, dalam dokumen digital yang berhasil dipulihkan oleh teman hackernya, Yuda melihat log aktivitas email doktor. Parman masih aktif, bahkan digunakan untuk mengirimkan puluhan surat dukungan atas legalitas ijazah Mulyono ke berbagai lembaga negara. Dan yang membuat jantung Yuda berdegup cepat, di salah satu email itu tertulis, "Agenda harus lanjut, Mulyono adalah simbol. Kita hanya butuh legalitas palsu agar dia sah menjadi wajah baru di atas panggung. Bangkitkan jaringan lama." Yuda menggulir layar laptopnya dengan tangan bergetar. Ia tahu, ini bukan lagi tentang ijazah. Ini tentang sejarah kelam yang coba disusupkan kembali lewat sosok populis. Di dalam file itu, tak hanya ada bukti dukungan terhadap ijazah Mulyono, tapi juga sejumlah percakapan tersandi yang menyebut nama-nama tokoh senior yang pernah aktif dalam organisasi kiri sebelum tahun 1965. Namun nama-nama itu bukan sembarang nama. Sebagian di antaranya kini menjabat sebagai pembina yayasan pendidikan, anggota Dewan Penasihat Lembaga Hukum, bahkan beberapa tampil rutin sebagai narasumber di televisi nasional. Temukan dokumen bersampul merah dengan cap rahasia negara. Di dalamnya ada daftar nama tokoh yang pernah ditangkap karena dugaan penyebaran ideologi komunis di kampus-kampus setelah reformasi. Nama Dr. Parman Lesmana tercantum paling atas. Namun yang membuat Yuda tertegun adalah kolom penjamin tahanan yang tertulis di bawahnya. Kolom itu mencantumkan Mulyono. Yuda menerima telepon dari seorang narasumber lamanya, Pak Bambang, mantan aktivis mahasiswa tahun 90-an, yang kini menjadi pengajar di salah satu universitas swasta. Suaranya terdengar tergesa dan berat. "Yud, kalau kamu benar-benar nemu dokumen itu, kamu harus hati-hati. Mereka bukan cuma punya kekuasaan, mereka punya jaringan lama yang bisa menyingkirkan siapapun tanpa jejak. Mulyono adalah simbol mereka. Dia adalah proyek jangka panjang yang sekarang sedang dipoles ulang. Dan kamu baru saja membuka pintu yang selama ini semua orang takut buka." Belum sempat Yuda bertanya lebih jauh. Sambungan telepon terputus. Deringnya berubah menjadi notifikasi masuk dari pesan singkat tak dikenal. "Berhenti sekarang, atau kami pastikan kau tak bisa menulis lagi. Sinyal kita bukan cuma disadap, tapi sekarang semua ucapan bisa dipelintir. Mereka punya alat, punya ahli, dan punya kuasa berat." Pada tahun 2002, ada sebuah pertemuan rahasia di Solo. Dihadiri beberapa ex-aktivis kiri yang pernah dibui pasca 1965. Mereka tak lagi terang-terangan bicara ideologi. Yang mereka rancang adalah strategi baru, menyusup ke sistem. Mereka bentuk jaringan intelektual, masuk ke kampus, masuk ke partai, masuk ke media. Tugas mereka waktu itu hanya satu, menyusup, berbaur, lalu menunggu saatnya tampil. Ketika melihat satu foto yang tak asing, salah satu anggota Dewan Pendidikan Nasional saat ini. Dia juga, tanya Yuda tak percaya, sebagian besar
tak lagi menyebut diri PKI, tapi mereka adalah penerusnya. Dan ketika ijazah Mulyono dipersoalkan, mereka panik, karena itu bukan cuma tentang Mulyono, tapi tentang proyek besar mereka selama 20 tahun yang bisa runtuh. Hanya satu hal kini yang terus bergema. Siapa sebenarnya yang menjalankan semua ini dari balik layar? Dan seberapa jauh mereka telah menembus jantung kekuasaan? Tahun 1998, ketika semua berteriak reformasi, mereka datang menawarkan arah baru. Katanya, demokrasi saja tidak cukup. Harus ada perubahan sistem. Mereka menyebutnya revolusi intelektual. Yuda menoleh, terkejut. Tapi Bapak dikenal sebagai penentang komunisme? Itu karena aku sadar di tengah jalan, mereka tidak berubah, hanya berganti wajah. Dan sekarang, mereka bukan lagi beroperasi dengan senjata atau selebaran. Mereka pakai ijazah, jabatan, dan panggung publik. Di antara file-file itu, ia menemukan satu dokumen yang tak ada dalam daftar indeks, berformat rekaman suara. Terdengar suara seorang pria tua, bicaranya lambat namun penuh tekanan. Kalau kita ingin ideologi ini kembali hidup, kita tak bisa pakai cara lama. Kita harus gunakan cara mereka. Pendidikan, media, hukum, bangun jaringan. Dan tanamkan satu wajah yang bisa dipercaya oleh semua kalangan. Itu Mulyono. Yuda tak mengenali suara itu, tapi jelas dari cara bicaranya bahwa pria itu adalah tokoh besar di balik layar. Ia lalu membuka data metafile dan menemukan catatan lokasi. Gedung pertemuan tertutup di Sleman 2011. Di saat yang sama, pesan masuk ke ponselnya. Nomor tak dikenal, hanya satu kalimat. Kau mendekat ke inti. Tapi berhati-hatilah, inti bisa membakar semua yang menyentuhnya. Ini adalah perang ideologi yang disamarkan dalam bahasa hukum, legitimasi, dan ijazah. Wajah Mulyono terus muncul dalam pikirannya, sosok bersih, tenang, dan selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Tapi kini, semua retakan di balik wajah itu mulai terlihat. Ia mulai meragukan, apakah rakyat sedang dibohongi atau justru sedang diarahkan menuju sesuatu yang lebih kelam dari sekadar kepalsuan dokumen. Suara diskusi terdengar jelas. Mulyono harus tetap berdiri. Kalau dia jatuh karena soal ijazah, semua skema kita ikut runtuh. Kita akan dianggap bohong selama 2 dekade. Percaya saja, rakyat mudah dikendalikan kalau tokoh panutannya tak terguncang. Dan kalau publik terlalu kritis, tanya seorang pria, kita pecah isu. Alihkan ke konflik agama, ekonomi, atau politik luar negeri. Semua sudah kita siapkan. Ini bukan hanya konspirasi soal ijazah, ini adalah operasi sistematis untuk menjaga eksistensi paham lama yang menyusup lewat wajah baru. Berisi rencana propaganda, daftar tokoh media, dan jadwal penggiringan opini publik. Di halaman pertama, tertulis besar-besar, Proyek Rakyat Terpimpin. Tahap ketiga, tahun implementasi 2025. Narasi pemersatu bangsa melalui figur tunggal. Dan di bawahnya, sebuah foto hitam putih Mulyono muda dikelilingi 4 tokoh tak dikenal. Salah satunya mengenakan pin berbentuk bintang 5 berwarna merah. Di balik semua propaganda, ternyata ada satu wajah yang mengarahkan semuanya. Tokoh tanpa nama yang belum terungkap di permukaan.